Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan abang kita, Noel, yang berdebat dengan Bung Adian Napitupulu. Dia mengklaim tahu suatu informasi yang penting, tetapi tidak mau mengungkapkannya, sehingga membuat perdebatan kali ini menjadi membingungkan ya teman-teman. Memang kalau ada Bang Noel ya teman-teman, perdebatan pasti menjadi menarik. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Perihal Kadin ini ya teman-teman, itu Presiden Jokowi sudah mengatakan itu urusan internal daripada Kadin. Ya teman-teman, bukan ada cawe-cawe daripada Jokowi, tapi ya yang namanya masyarakat atau netizen tidak semudah itulah untuk percaya teman-teman. Jadi ada munaslup ya kalau tidak salah istilahnya, yang di tengah jalan itu mengganti ketua Kadinnya ya, gitu ya teman-teman. Nah ini yang tadi dibahas ya, kita lanjut videonya. Memasukkan revisi Undang-Undang KPK, perampasan aset masuk. 03 memasukkan revisi Undang-Undang KPK dan perampasan aset. 02 lebih dari 3 kali saya baca janji politiknya, nggak ada itu Bang. Ya. Perampasan aset tidak ada, revisi Undang-Undang KPK tidak ada. Maka dari itu tantangannya semakin besar. Padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting, kami berharap surpres sudah dikirimkan. Loh, koalisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR. Kenapa nggak diperintahkan ketua umum partai? Perampasan aset itu duluan daripada revisi Undang-Undang MK. Undang-Undang MK-nya duluan dibahas ketimbang bahkan sebelum penyiaran. Nggak ada masuk di 4 undang-undang itu. Maka dari itu kami mengatakan itu Bang Akbar, Jokowi tidak berkontribusi apapun. Yang gembosin KPK Pak Jokowi, yang milih Pak Firly Jokowi, yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi. Ya itu teman-teman, kalau menurut saya sih perihal undang-undang perampasan aset ini, ya karena koalisinya Prabowo yang besar ya teman-teman, sebenarnya mudah, benar kata Bung Adian sebenarnya, dengan mayoritas suara, kayak kemarin mereka mau mensahkan RUU Pilkada setelah putusan MK, begitu bentar kan itu bisa terlaksana. Ya RUU perampasan aset pun saya pikir bisa dilakukan dengan cara seperti itu, dan saya yakin kali ini tidak akan ada yang demo karena ini baru undang-undang yang benar-benar pro rakyat ya, jangan kayak kemarin yang RUU Pilkada entah apa urgensinya dikejar, dikebut ya teman-teman. Tapi kalau kali ini partai lakukan yang sama seperti RUU Pilkada, saya yakin masyarakat akan apa ya, ya mengangkatlah, mengagumi anggota dewan yang terhormat pasti kalau sampai RUU perampasan aset ini cepat-cepat disahkan ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. 10 Oktober adalah sebuah keadaan yang normal dan wajar, bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semua negara itu berlaku. Jadi ini no issue dan do not jump to this conclusion. Atau tidak termasuk parsimoni apapun. Ya biasa aja. Tapi yang mau kita katakan malam ini adalah dendamnya Pak Adian Napitupulu. Yang mau kita katakan malam ini, kenapa dibandingkan, misalnya nggak usah jauh-jauh, presiden-presiden Indonesia sebelumnya menjelang tanggal serah terima atau pelantikan 20 Oktober itu tidak bertubi-tubi seperti sekarang. Nah itu pertanyaannya. Kecuali kita menyangkal, nggak ada yang bertubi-tubi. Yang agak lain itu sesuai dengan tema ini, yaitu dulu partai yang mendukung dan ada yang mendukung tiba-tiba menyerang. Marah jadi sekarang. Agak lain. Marahnya bertubi-tubi lagi. Luar biasa. Masuk, tapi ada yang enggak. Pelan-pelan ya, saya mau jelaskan. Ini satu yang baru ya, supaya terlihat bahwa ini bukan sekedar mereka berhak marah juga dong Noel. Berhak marah nggak mereka? Iya. Berhak kan? Nah, Yang mana nih? Adian berhak marah dong. Adrian boleh marah sekarang, tapi kemarin enggak kan? 9 tahun nggak marah. Gitu. Oke, baik. Tapi saya mau bilang gini, saya nonton. Ya, itu ya teman-teman, perdebatan antara Bung Adian Napitupulu dengan Noel dan juga dengan Haikal Hasan ya teman-teman, yang mendorong RUU perampasan aset disahkan, tetapi Bung Adian membalas bahwa koalisi mayoritas itu ada di Pak Prabowo Subianto dan Jokowi tentunya, dan mereka bisa mensahkan itu tanpa harus mengkambing hitamkan PDIP. Gitu ya teman-teman, karena dalam
kondisi tertentu sekarang PDIP itu sendirian ya teman-teman. Karena yang sudah berkoalisi itu partai-partai lain. Jadi ya luar biasa ya PDIP di sini berani menjadi oposisi. Tapi kita lihat dulu karena Bu Mega dan Pak Prabowo kan punya hubungan yang baik ya. Kita tidak tahu apakah nanti akan berkoalisi juga dengan Pak Prabowo ya teman-teman. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.